Luna hidup dalam keheningan, bukan karena ia tak bisa berbicara, tapi karena ia memilih diam. Diam adalah caranya untuk bertahan, caranya untuk melindungi rahasia yang hanya dia tahu. Sejak tragedi bertahun-tahun lalu, ketika rumahnya terbakar dan keluarganya musnah, Luna kehilangan bukan hanya keluarganya, tapi juga keberaniannya untuk bersuara. Ia berpura-pura bisu, berpindah-pindah kota, menjalani hidup tanpa suara. Dan di tengah kesunyian itu, datanglah Niko, pria yang mampu memahami bahasa tatapannya, membaca setiap senyum yang disembunyikan, dan memberi rasa aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bersama Niko, Luna menemukan ketenangan baru. Ia tak perlu berbicara untuk dimengerti. Senyum kecilnya sudah cukup bagi Niko untuk tahu apa yang ia rasakan. Namun, di balik kebahagiaan itu, Luna masih menyimpan ketakutan. Ia tahu masa lalu tak akan tinggal diam. Waktu berlalu, dan kebisuan mereka justru menjadi jembatan. Luna jatuh cinta, perlahan tapi pasti. Dan ketika ia tahu dirinya mengandung anak Niko, ia sempat berpikir, mungkin inilah waktunya untuk memulai hidup baru. Sebuah kehidupan yang lebih jujur, lebih hangat, lebih berani. Namun takdir selalu punya cara kejam untuk menguji kebahagiaan. Suatu hari, Luna mendengar percakapan Niko dengan seseorang. Ia mendengar kata-kata yang membuat dadanya sesak. Nika berkata bahwa ia belum siap memiliki anak. Kata-kata itu menghantam Luna seperti petir. Ia tidak mendengar alasan di balik kalimat itu. Tidak tahu bahwa ketakutan Niko bukan karena menolak, melainkan karena takut gagal melindungi. Tapi bagi Luna, luka masa lalu terlalu dalam. Ia mengira Niko akan meninggalkannya, seperti dulu semua orang meninggalkannya. Tanpa menoleh ke belakang, ia pergi, meninggalkan rumah, meninggalkan Niko, dan meninggalkan semua hal yang ia cintai. Hari-hari berikutnya dipenuhi keputusasaan, sendirian, hamil, tanpa arah. Dalam ketakutan dan kebingungan, Luna kehilangan kendali. Ia menyamar, bersembunyi di balik identitas palsu, dan menciptakan sosok lain, seorang wanita asing dengan suara yang diubah melalui ponsel. Ia menculik Niko, bukan untuk melukai, tapi untuk memaksa dirinya mendengar kebenaran. Hanya lewat pesan suara, ia berbicara. Lewat setiap nada yang bergetar, Luna mengungkapkan luka, kemarahan, dan kerinduannya. Ia berbicara dengan nada dingin, tapi setiap kata mengandung tangis yang tertahan. Hari demi hari berlalu, dan tanpa disadari, kebisuan yang dulu memisahkan mereka kini perlahan menyatukan kembali. Niko mulai mengenali sesuatu di balik suara itu. Getaran yang terlalu akrab, terlalu lembut untuk orang asing. Ia mulai mengingat semua hal kecil tentang Luna. Cara ia menghela napas, cara ia menahan isak ketika sedih, dan cara ia diam ketika takut. Sampai akhirnya Niko menyadari kebenaran yang sulit diterima. Sosok yang menculiknya adalah Luna sendiri. Luna yang selama ini ia cari. Luna yang ia kira sudah pergi selamanya. Ketika kebenaran itu terungkap, segalanya pecah. Luna tak lagi bisa menyembunyikan air matanya. Ia mengaku tentang rasa sakitnya, tentang ketakutannya, dan tentang kesalahpahaman yang membuatnya menjauh. Untuk pertama kalinya, setelah bertahan-tahan, Luna berbicara dengan suaranya sendiri. Ia berkata bahwa ia bukan bisu. Ia hanya takut berbicara. Takut jika setiap kata akan membawa malapetaka. Takut jika bersuara berarti membuka kembali luka lama. Namun di hadapan Niko, semua ketakutan itu mulai runtuh. Niko mendengarkan setiap kalimatnya dengan air mata yang jatuh tanpa henti. Ia tak membalas dengan kemarahan, hanya pelukan. Pelukan yang menenangkan, yang menghapus jarak antara masa lalu dan masa kini. Malam itu menjadi saksi ketika Luna menemukan keberaniannya kembali. Ia tak lagi bersembunyi di balik diam. Ia berbicara dengan jujur,
dengan seluruh hatinya. Ia mengatakan bahwa ia mencintai Niko meski pernah membencinya. Ia mengatakan bahwa ia ingin melindungi anak mereka, bukan karena takut kehilangan, tapi karena ingin memulai lagi. Sejak saat itu, Luna belajar berbicara lagi. Setiap hari, sedikit demi sedikit, bukan dengan sempurna, tapi dengan hati yang tulus. Ia tak lagi takut mendengar suaranya sendiri, karena setiap kata yang keluar bukan lagi beban, melainkan kekuatan. Bersama Niko, ia membangun hidup baru. Suara tawa menggantikan tangis, suara cerita menggantikan kebisuan, dan suara cinta menggantikan ketakutan. Dalam keheningan yang dulu menakutkan, kini hanya ada kedamaian. Luna tahu, diam bukan lagi pelindungnya. Suara adalah keberaniannya. Kini, setiap kali ia menatap langit malam, ia tahu masa lalunya sudah ia lepaskan. Ia tak lagi menjadi gadis yang takut bersuara. Ia adalah wanita yang berani menyuarakan cintanya. Dan untuk pertama kalinya, ia membisikkan kata yang dulu tak pernah berani ia ucapkan. Kata yang sederhana, tapi bermakna seluruh hidupnya. Aku sudah bebas.